Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik anak-anak, hari ini ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Perhatikan baik-baik, gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama ini adalah alat gerak manusia. Alat gerak manusia ada tangan. Nah, tangan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memegang, untuk mengambil, untuk memukul, dan untuk menulis. Sedangkan fungsi gerak kaki untuk berjalan, untuk berlari, dan melompat. Nah, itu anak-anak fungsi alat gerak pada manusia. Perhatikan gambar yang kedua ya anak-anak. Gambar hewan apakah itu? Ya, itu gambar hewan kelinci. Hewan kelinci mempunyai alat gerak yaitu kaki, di mana fungsinya untuk membantu dia melompat dan berjalan. Sekarang tolong buka buku tema 1 halaman 3. Di situ ada sebuah teks tentang alat gerak dan fungsi pada manusia dan hewan. Dari teks di atas, ide pokoknya yaitu ada di kalimat pertama di paragraf pertama. Nah, isi ide pokoknya yaitu fungsi alat gerak manusia dan hewan. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, ide pokok ini bukan hanya ada di kalimat pertama dan paragraf pertama saja ya anak-anak. Bisa jadi ada di setiap paragraf itu. Mempunyai ide pokok. Nah, ide pokoknya bisa terlihat di kalimat pertama atau terakhir. Itu yang namanya ide pokok ya. Jadi, kesimpulan belajar hari ini yaitu yang pertama, kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Dan yang kedua, kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik anak-anak, hari ini ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Perhatikan baik-baik, gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama ini adalah alat gerak manusia. Alat gerak manusia ada tangan. Nah, tangan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memegang, untuk mengambil, untuk memukul, dan untuk menulis. Sedangkan fungsi gerak kaki untuk berjalan, untuk berlari, dan melompat. Nah, itu anak-anak fungsi alat gerak pada manusia. Perhatikan gambar yang kedua ya anak-anak. Gambar hewan apakah itu? Ya, itu gambar hewan kelinci. Hewan kelinci mempunyai alat gerak yaitu kaki, di mana fungsinya untuk membantu dia melompat dan berjalan. Sekarang tolong buka buku tema 1 halaman 3. Di situ ada sebuah teks tentang alat gerak dan fungsi pada manusia dan hewan. Dari teks di atas, ide pokoknya yaitu ada di kalimat pertama di paragraf pertama. Nah, isi ide pokoknya yaitu fungsi alat gerak manusia dan hewan. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, ide pokok ini bukan hanya ada di kalimat pertama dan paragraf pertama saja ya anak-anak. Bisa jadi ada di setiap paragraf itu. Mempunyai ide pokok. Nah, ide pokoknya bisa terlihat di kalimat pertama atau terakhir. Itu yang namanya ide pokok ya. Jadi, kesimpulan belajar hari ini yaitu yang pertama, kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Dan yang kedua, kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik anak-anak, hari ini ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Perhatikan baik-baik, gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama ini adalah alat gerak manusia. Alat gerak manusia ada tangan. Nah, tangan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memegang, untuk mengambil, untuk memukul, dan untuk menulis. Sedangkan fungsi gerak kaki untuk berjalan, untuk berlari, dan melompat. Nah, itu anak-anak fungsi alat gerak pada manusia. Perhatikan gambar yang kedua ya anak-anak. Gambar hewan apakah itu? Ya, itu gambar hewan kelinci. Hewan kelinci mempunyai alat gerak yaitu kaki, di mana fungsinya untuk membantu dia melompat dan berjalan. Sekarang tolong buka buku tema 1 halaman 3. Di situ ada sebuah teks tentang alat gerak dan fungsi pada manusia dan hewan. Dari teks di atas, ide pokoknya yaitu ada di kalimat pertama di paragraf pertama. Nah, isi ide pokoknya yaitu fungsi alat gerak manusia dan hewan. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, ide pokok ini bukan hanya ada di kalimat pertama dan paragraf pertama saja ya anak-anak. Bisa jadi ada di setiap paragraf itu. Mempunyai ide pokok. Nah, ide pokoknya bisa terlihat di kalimat pertama atau terakhir. Itu yang namanya ide pokok ya. Jadi, kesimpulan belajar hari ini yaitu yang pertama, kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Dan yang kedua, kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik anak-anak, hari ini ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Perhatikan baik-baik, gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama ini adalah alat gerak manusia. Alat gerak manusia ada tangan. Nah, tangan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memegang, untuk mengambil, untuk memukul, dan untuk menulis. Sedangkan fungsi gerak kaki untuk berjalan, untuk berlari, dan melompat. Nah, itu anak-anak fungsi alat gerak pada manusia. Perhatikan gambar yang kedua ya anak-anak. Gambar hewan apakah itu? Ya, itu gambar hewan kelinci. Hewan kelinci mempunyai alat gerak yaitu kaki, di mana fungsinya untuk membantu dia melompat dan berjalan. Sekarang tolong buka buku tema 1 halaman 3. Di situ ada sebuah teks tentang alat gerak dan fungsi pada manusia dan hewan. Dari teks di atas, ide pokoknya yaitu ada di kalimat pertama di paragraf pertama. Nah, isi ide pokoknya yaitu fungsi alat gerak manusia dan hewan. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, ide pokok ini bukan hanya ada di kalimat pertama dan paragraf pertama saja ya anak-anak. Bisa jadi ada di setiap paragraf itu. Mempunyai ide pokok. Nah, ide pokoknya bisa terlihat di kalimat pertama atau terakhir. Itu yang namanya ide pokok ya. Jadi, kesimpulan belajar hari ini yaitu yang pertama, kita belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Dan yang kedua, kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.